Di video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Accurate. Klik tanda tambah untuk menambahkan perusahaan baru. Masukkan nama perusahaan, warna, serta ikon yang akan digunakan. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik simpan. Setelah itu, kita akan diarahkan kembali ke halaman awal Accurate. Untuk memulai, klik pada perusahaan yang akan kita operasikan. Kita akan diarahkan ke halaman awal untuk mengisi data perusahaan. Masukkan nama perusahaan, level distribusi, serta bidang usaha. Masukkan juga tanggal mulai data yang akan kita operasikan di Accurate. Kita juga dapat mengisi informasi selengkapnya mengenai data perusahaan seperti alamat, telepon, faksmil, email, dan mata uang yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengisi fitur dasar yang disediakan oleh Accurate. Fitur dasar ini kita isi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tahap ketiga yaitu bagian penjualan. Di sini kita juga masih mengikuti kebijakan yang ada di perusahaan. Jika kebijakan perusahaan sesuai dengan pernyataan yang ada, maka kita bisa menceklis kolom yang ada di sebelahnya. Sebaliknya, apabila kebijakan perusahaan tidak sesuai dengan pernyataan, maka kita tidak perlu menceklis kolom di sebelahnya. Jika kita sudah yakin dengan data yang telah diisi, maka kita bisa mengklik simpan. Setelah selesai, kita akan diarahkan ke halaman untuk mengisi data perusahaan lebih lanjut. Pada tahap ini, kita akan mengisi saldo awal, akun perkiraan, serta pemasok, pelanggan, dan barang dan jasa yang kita sediakan. Untuk memasukkan data, kita bisa mengklik impor akun, kemudian pilih data mana yang akan kita impor. Kemudian unggah. Jika tidak ada data yang akan diisi, maka klik lanjutkan, lalu checklist update data. Setelah itu, kita tunggu proses mengimpor data selesai. Jika impor data sudah berhasil, maka kita bisa menutupnya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk mengimpor data pemasok. Kemudian unggah. Jika tidak ada data yang akan diisi, maka klik lanjutkan, lalu checklist update data. Setelah itu, kita tunggu proses mengimpor data selesai. Impor juga data pelanggan dengan cara yang sama. Pilih data yang akan kita gunakan. Kemudian unggah. Jika tidak ada data yang akan diisi, maka klik lanjutkan, lalu checklist update data. Setelah itu, kita tunggu proses mengimpor data selesai. Jika impor data sudah berhasil, maka kita bisa menutupnya. Apabila data sudah berhasil diimpor, maka ada checklist hijau di sampingnya. Sebelum melakukan impor data barang dan jasa, maka kita harus membuat gudang terlebih dahulu. Caranya yaitu pada menu persediaan, klik gudang. Kemudian masukkan nama gudang serta deskripsi jika ada. Jika sudah selesai, klik simpan. Lakukan hal yang sama apabila gudang terdapat lebih dari satu. Setelah itu, kita bisa menutup halaman gudang. Selanjutnya, kita bisa mengimpor data barang dan jasa. Lakukan hal yang sama seperti mengimpor data-data yang sebelumnya. Kemudian, checklist update data, lalu lanjutkan. Tunggu hingga impor data selesai, kemudian tutup. Tutup halaman persiapan data perusahaan.
Selanjutnya, untuk mendata aset tetap perusahaan, klik pada aset tetap, lalu kategori aset. Di sini kita dapat memasukkan nama kategori aset. Apabila sudah selesai, maka kita bisa mengklik simpan. Lakukan hal yang sama terhadap kategori aset lainnya. Pastikan tidak ada kesalahan pengetikan sebelum mengklik simpan. Untuk memeriksa apakah sudah tersimpan atau belum, klik ikon hijau yang ada di sebelah kiri. Jika sudah selesai, maka kita bisa menutup halaman kategori aset. Selanjutnya, klik pada daftar laporan. Pada bagian keuangan, cari neraca induk. Atur tanggal akhir periode sebelumnya, kemudian hilangkan checklist untuk tampilkan akun anak. Di sini kita dapat memeriksa kembali apakah neraca sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, untuk melakukan proses akhir bulan, klik pada menu perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Pilih bulan Desember, kemudian tahun periode sebelumnya, kemudian klik simpan. Klik pada ikon hijau untuk melihat daftar proses akhir bulan. Setelah mengklik transaksi, maka kita bisa klik pada ikon tas hijau, lalu jurnal akan keluar. Karena sudah selesai, kita bisa menutup halaman proses akhir bulan. Lalu klik refresh untuk melihat neraca yang sudah diperbarui. Tutup halaman neraca karena sudah selesai. Selanjutnya yaitu transaksi pembelian yang pertama, yaitu gudang mengajukan permintaan barang. Untuk itu, klik pada menu persediaan, kemudian klik permintaan barang. Selanjutnya, masukkan tanggal permintaan yaitu 2 Januari 2019. Cari nama barang, kemudian pilih barang, lalu masukkan kuantitas yang diminta. Sesuaikan tanggal yang diminta, kemudian klik lanjut. Lakukan hal yang sama kepada barang-barang yang berikutnya. Pastikan tanggal yang diminta sudah sesuai dan kuantitas yang dimasukkan sudah benar, kemudian klik lanjut. Jika semua barang sudah didata, maka klik simpan. Lalu tutup halaman permintaan barang. Untuk transaksi pembelian yang kedua, klik pada menu pembelian, kemudian pesanan pembelian. Masukkan tanggal pemesanan serta nama pemasok. Cari nama barang, kemudian pilih barang, lalu masukkan kuantitas yang diminta. Sesuaikan juga harga beli.
Untuk melanjutkan transaksi yang sebelumnya, klik ambil lalu permintaan. Cari nomor permintaan, kemudian pilih barang apa saja yang akan dibeli, lalu klik lanjut. Untuk mengisi info lainnya, maka klik ikon i di sebelah kiri. Di sini kita dapat mengatur tanggal pengiriman. Jika data yang diisi dirasa sudah lengkap, maka kita bisa menyimpannya dengan klik simpan di sebelah kanan. Lalu tutup halaman pesanan pembelian jika telah selesai. Transaksi berikutnya pada menu pembelian yaitu penerimaan barang. Cari dan pilih nama pemasok serta tanggal penerimaan. Klik ambil pesanan, kemudian cari nomor pesanan. Karena transaksi ini masih terhubung dengan transaksi yang sebelumnya. Periksa kembali apakah gudang sudah benar atau belum. Jika belum, maka bisa kita ganti ke gudang yang benar. Untuk mengisi info lainnya, kita dapat mengklik simbol i yang terdapat di sebelah kiri. Di sini kita dapat memasukkan info pengiriman menggunakan mobil pick-up. Jika semua info sudah diisi dengan lengkap, maka kita bisa klik simpan. Selanjutnya, pada menu pembelian, klik uang muka pembelian. Cari dan pilih nama pemasok, lalu tanggal, kemudian isi nomor faktur. Selanjutnya, isi besaran nilai uang muka serta checklist kena pajak. Jika seluruh data sudah selesai, maka kita bisa klik proses ke pembayaran. Pada halaman pembayaran, masukkan nama bank serta metode pembayaran. Atur juga tanggal bayar sesuai dengan tanggal transaksi. Jika sudah selesai, klik reload lalu simpan. Selanjutnya yaitu pada menu faktur pembelian.
Cari dan pilih nama pemasok, kemudian masukkan tanggal serta nomor faktur. Untuk melengkapi data pemasok, klik pada pembelian lalu pemasok. Masukkan data-data pemasok secara lengkap dan tanpa kesalahan, kemudian klik simpan. Karena masih terhubung dengan transaksi sebelumnya, maka kita klik ambil penerimaan. Pilih nomor penerimaan, lalu klik lanjut. Untuk memasukkan biaya lainnya, yaitu beban angkut, kita bisa cari di kolom pencarian. Checklist alokasi ke barang, kemudian pilih pemasok. Masukkan jumlah, kemudian klik lanjut. Jika seluruh data sudah diisi dengan benar, maka klik simpan. Transaksi yang berikutnya yaitu pada menu pembelian, pesanan pembelian. Masukkan nama pemasok. Masukkan tanggal transaksi. Kemudian cari dan pilih barang yang akan dipesan. Masukkan kuantitas serta harganya, kemudian klik lanjut. Jika data sudah lengkap, maka klik simpan. Lalu tutup halaman pesanan pembelian. Transaksi berikutnya yaitu pada halaman faktur pembelian. Masukkan nama pemasok dan tanggal. Klik ambil lalu pilih uang muka, lalu klik lanjut. Klik ikon I di sebelah kiri untuk mengisi info lainnya jika ada. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengklik simpan. Transaksi berikutnya yaitu pada halaman retur pembelian.
Cari nama pemasok, kemudian masukkan tanggal, dan masukkan nomor faktur. Pilih barang, kemudian klik lanjut. Sesuaikan kuantitas yang akan diretur dan gudang. Jika sudah, maka klik lanjut. Setelah mengisi seluruh informasi, maka klik simpan. Tutup halaman retur pembelian karena sudah selesai. Pada menu setting, pilih preferensi. Masukkan nama pemasok. Kemudian masukkan tanggal. Setelah itu masukkan barang dan kuantitasnya. Masukkan diskon jika ada, kemudian klik lanjut. Lakukan hal yang sama pada barang pesanan yang lain. Klik tagihan di muka, kemudian atur tanggal pengiriman. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Transaksi yang berikutnya yaitu faktur pembelian. Klik ikon hijau untuk melihat daftar faktur pembelian. Kemudian pilih transaksi. Klik proses untuk ke pembayaran. Masukkan bank serta metode bayar. Masukkan juga tanggal bayar sesuai tanggal transaksi. Klik reload untuk melihat nilai pembayaran. Klik simpan jika telah selesai.
Transaksi berikutnya pada halaman penerimaan barang. Masukkan nama pemasok dan tanggal transaksi. Kemudian masukkan nomor terima. Selanjutnya, klik ambil tagihan di muka. Cari nomor tagihan, kemudian klik lanjut. Ubah gudang dengan mengklik ikon pensil. Pada info lainnya, masukkan mobil pick-up sebagai pengiriman. Kemudian masukkan juga tanggal kirim. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Selanjutnya, pada menu pengaturan preferensi, pada fitur pembelian, checklist klaim pemasok, kemudian simpan. Selanjutnya, pada menu pembelian, klaim pemasok, pilih tipe klaim dan pilih pemasok. Selanjutnya, masukkan tanggal transaksi. Kemudian cari dan pilih barang. Atur kuantitas serta gudangnya. Setelah itu, klik lanjut. Untuk menyelesaikan transaksi, klik simpan. Masukkan tanggal, kemudian klik simpan untuk menyelesaikan transaksi. Lalu tutup halaman klaim pemasok. Transaksi berikutnya yaitu pada halaman faktur pembelian. Masukkan nama pemasok, tanggal transaksi, serta nomor faktur. Lalu pilih barang, masukkan kuantitas, masukkan juga harga, kemudian pilih gudang dan klik lanjut. Lalu klik proses untuk ke pembayaran. Pilih nama bank, kemudian pilih metode pembayaran. Lalu klik reload untuk melihat nilai pembayaran.
Sesuaikan tanggal transaksi. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Lalu tutup semua halaman yang sudah tidak dipakai. Transaksi penjualan yang pertama. Klik pada menu penjualan, kemudian penawaran penjualan. Masukkan nama pelanggan yaitu CV Agung Hercules. Dengan tanggal transaksi 5 Januari 2019. Kemudian masukkan nama barang yaitu piring mewah. Masukkan kuantitasnya yaitu sebanyak 20. Cek total harga, kemudian klik lanjut. Lalu masukkan barang yang selanjutnya. Cari nama barang yaitu gelas kaca. Masukkan kuantitasnya yaitu 20. Kemudian klik lanjut. Cari barang yang selanjutnya yaitu mini rice cooker dengan kuantitas 20, kemudian klik lanjut. Periksa kembali apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Apabila sudah, maka bisa disimpan dengan mengklik Save atau Ctrl S. Transaksi yang selanjutnya pada menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Masukkan nama pelanggan beserta tanggal transaksinya, yaitu 7 Januari 2019. Kemudian klik ambil lalu penawaran. Cari nomor penawaran, kemudian klik lanjut. Lalu klik info lainnya untuk memasukkan tanggal pengiriman, yaitu hari berikutnya. Periksa kembali apakah semua data yang sudah dimasukkan sudah benar atau belum. Apabila sudah, maka klik proses, kemudian uang muka. Kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu uang muka penjualan. Masukkan jumlah uang mukanya, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Masukkan juga nomor PO-nya, yaitu 0001. Kemudian masukkan tanggal transaksinya, yaitu 8 Januari 2019. Kemudian klik proses untuk melanjutkan ke pembayaran. Kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu penerimaan penjualan. Ubah metode bayar menjadi transfer, kemudian klik reload. Masukkan tanggal bayar, yaitu tanggal 7 Januari 2019. Kemudian klik simpan. Karena ada kesalahan pada tanggal, maka kita bisa klik edit. Kemudian kita bisa mencari di mana letak kesalahan tanggal tersebut. Kesalahan tersebut terdapat pada transaksi yang sebelumnya. Maka kita bisa ubah dengan tanggal yang benar. Apabila sudah benar, maka kita bisa klik simpan untuk melanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Kembali ke transaksi penerimaan penjualan, kita dapat menyimpannya tanpa ada notifikasi kesalahan. Apabila sudah selesai, maka kita bisa menutup halaman yang sudah tidak dipakai untuk melanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Masih pada menu penjualan, klik pengiriman penjualan. Masukkan nama pelanggan beserta tanggalnya. Kemudian klik ambil pesanan, lalu pilih nomor pesanannya. Kemudian klik lanjut. Pilih pengiriman menggunakan mobil pick up,
Kemudian ubah gudang menjadi gudang depan. Periksa kembali apakah gudang sudah berubah atau belum. Apabila sudah, maka pastikan data-data yang sudah dimasukkan sudah benar. Kemudian klik simpan. Transaksi penjualan yang berikutnya yaitu pada menu penjualan, klik faktur penjualan. Masukkan tanggal transaksi dan masukkan juga nama pelanggannya, yaitu CV Agung Hercules. Klik ambil, lalu klik pengiriman. Pilih nomor pengiriman, kemudian klik lanjut. Setelah itu, ubah gudang menjadi gudang depan. Lalu klik info lainnya untuk memasukkan nomor PO. Apabila sudah selesai, maka klik simpan atau Ctrl S. Klik pengaturan, lalu preferensi. Pada fitur penjualan, checklist faktur di muka. Kemudian klik simpan. Transaksi yang berikutnya, klik pada faktur penjualan. Masukkan nama pelanggan dan tanggal. Cari nama barang, kemudian masukkan kuantitasnya. Apabila sudah, klik lanjut. Lakukan hal yang sama pada barang yang berikutnya. Karena pada transaksi ini ingin menggunakan faktur di muka, maka masuk ke info lainnya, lalu checklist faktur di muka. Sesuaikan tanggal pengirimannya. Apabila sudah selesai, maka bisa kita proses ke pembayaran. Pada halaman pembayaran, masukkan nama bank serta metode yang digunakan. Klik reload untuk melihat apakah jumlah sudah benar atau belum. Apabila sudah, maka kita bisa mengklik simpan. Jika telah selesai, maka kita bisa menutup halaman yang tidak dipakai. Untuk mengecek apakah transaksi tadi sudah benar atau belum, kita dapat kembali ke faktur penjualan. Kemudian klik ikon hijau untuk melihat daftar transaksi. Lalu klik pada transaksi yang ingin kita periksa kembali. Jika sudah, maka kita bisa menutup halaman faktur penjualan. Transaksi yang berikutnya yaitu pada menu pengiriman penjualan. Masukkan nama pelanggan yaitu CV Agung Hercules. Masukkan tanggalnya yaitu 15 Januari 2019. Lalu masukkan pengiriman dengan menggunakan mobil pick-up. Selanjutnya, klik ambil faktur di muka, kemudian cari nomor faktur, lalu klik lanjut. Kemudian, ubah gudang menjadi gudang depan.
Periksa kembali apakah gudangnya sudah berubah atau belum. Jika sudah, maka klik lanjut. Jika sudah selesai, maka klik simpan dan tutup halaman yang tidak terpakai. Transaksi yang selanjutnya. Untuk menambahkan nama karyawan, klik pada menu perusahaan lalu karyawan. Masukkan data-data seperti nama lengkap, posisi jabatan, serta tanggal masuk. Kemudian checklist juga kolom penjual. Pada bagian pajak penghasilan, hilangkan checklist yang ada pada kolom dikenakan PPh 21. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, pada menu penjualan, klik komisi penjual. Masukkan nama perhitungan komisi, lalu masukkan nilai penjualan antara. Jika sudah, maka klik simpan. Masuk ke transaksi penjualan yang berikutnya. Pada menu penjualan, klik retur penjualan. Masukkan nama pelanggan, kemudian masukkan juga tanggalnya. Setelah itu, pilih faktur yang akan diretur. Pilih barang serta masukkan kuantitas yang akan diretur. Apabila tidak ada info lainnya, maka klik simpan. Transaksi selanjutnya pada menu faktur penjualan. Masukkan nama pelanggan, tanggal, serta barang yang dipesan. Masukkan juga kuantitas barang, lalu lakukan hal yang sama kepada pesanan yang lainnya. Kemudian ubah gudang ke gudang depan. Kemudian masukkan diskon yaitu sebesar 3%. Langkah berikutnya yaitu klik proses dan pembayaran. Pada halaman penerimaan penjualan, masukkan metode bayar serta tanggal bayar. Kemudian klik reload untuk melihat total. Periksa kembali apakah sudah benar. Kemudian klik simpan. Transaksi yang berikutnya yaitu pada halaman pesanan penjualan. Klik ikon hijau, lalu pilih transaksi. Masukkan nomor PO, kemudian klik simpan. Dengan begini, transaksi penjualan telah selesai. Selanjutnya, transaksi persediaan dan fitur Accurate lainnya. Transaksi yang pertama yaitu pada menu penjualan, kemudian penyesuaian harga.
Masukkan kategori serta tanggal mulai berlakunya. Cari barang yang akan diubah harganya. Masukkan harga yang baru, kemudian masukkan juga harga minimumnya. Jika sudah, maka klik simpan. Transaksi yang berikutnya yaitu pada menu persediaan, lalu barang dan jasa. Masukkan kategori barang, kode barang, nama barang, serta ubah jenis barang menjadi grup dengan satuan paket. Hilangkan checklist pada harga jual satuan untuk memasukkan harga per paket. Masukkan pajak serta dasar pengenaan pajak. Masukkan rincian barang apa saja yang termasuk ke dalam paket ini, serta kuantitasnya. Tanggal berikutnya yaitu pada menu faktur penjualan. Masukkan nama pelanggan serta tanggal transaksinya. Cari nama paket yang akan dipesan serta masukkan kuantitasnya. Ubah gudang menjadi gudang depan. Masukkan info lainnya seperti tanggal pengiriman. Kemudian klik proses lalu ke pembayaran. Di halaman pembayaran, masukkan bank serta metode bayar. Klik reload untuk mengetahui nilai pembayaran,
Kemudian masukkan tanggal bayar. Jika sudah, maka klik simpan. Tutup halaman yang sudah tidak dipakai. Transaksi yang berikutnya yaitu pada menu pembelian dan faktur pembelian. Masukkan nama pemasok serta tanggal pembelian. Masukkan nomor faktur. Kemudian cari nama barang serta masukkan kuantitasnya. Klik proses untuk kepembayaran. Di halaman pembayaran, masukkan bank serta metode bayar. Kemudian, masukkan tanggal bayar. Klik reload untuk mengetahui nilai pembayaran. Jika sudah, maka klik simpan. Kemudian klik pada menu aset tetap. Cari nama aset dengan mengklik ikon hijau. Masukkan informasi umum seperti jenis aset dan metode penyusutan. Masukkan juga akun-akun yang terkait. Untuk informasi lainnya, klik pada ikon i. Di sini kita bisa memasukkan kategori aset serta pajaknya. Transaksi selanjutnya pada menu kas dan bank yaitu transfer bank. Masukkan tanggal transaksi. Masukkan kas atau bank asal. Kemudian masukkan juga kas atau bank tujuan. Masukkan kurs yang berlaku. Kemudian masukkan juga hasil transfer. Masukkan juga nilai transfernya.
Kemudian pada halaman biaya transfer, cari beban lain-lain dan isi nilainya. Apabila semua informasi sudah dimasukkan, maka klik simpan. Transaksi berikutnya ada pada menu kas dan bank, yaitu pembayaran. Masukkan kas atau bank, lalu masukkan tanggal transaksinya. Cari akun perkiraan, kemudian masukkan nilainya. Pada info lainnya, kita bisa mengisi catatan mengenai transaksi ini. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Transaksi yang berikutnya masih pada halaman yang sama, yaitu pembayaran. Masukkan kas atau bank, lalu masukkan tanggal transaksi. Cari akun perkiraan, kemudian masukkan nilainya. Kemudian klik lanjut. Pada info lainnya, kita bisa mengisi catatan mengenai transaksi ini. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Transaksi yang selanjutnya yaitu pada halaman penerimaan. Masukkan kas atau bank, lalu masukkan tanggal transaksi. Cari akun perkiraan, kemudian masukkan nilainya. Kemudian klik lanjut. Pada info lainnya, kita bisa mengisi catatan mengenai transaksi ini. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Untuk menyelesaikan tanggal berikutnya, klik pada daftar laporan. Kemudian pilih pajak dan rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian klik tampilkan. Periksa daftar laporan. Pada menu buku besar, klik jurnal umum. Masukkan tanggal transaksi. Kemudian cari akun perkiraan. Kemudian masukkan nilainya.
Cari akun perkiraan yang berikutnya. Kemudian sesuaikan besaran nilainya. Cari akun perkiraan yang berikutnya. Jika besaran nilainya sudah benar, maka klik lanjut. Jika sudah selesai, maka klik simpan. Untuk transaksi terakhir, klik pada menu perusahaan, lalu proses akhir bulan. Pilih bulan serta tahunnya. Jika sudah selesai, maka klik simpan.